iya, sorry. Mau ngapain tadi ya? Ya, balik lagi ke channel In The Wildlife. Kali ini gue mau bahas soal under gravel filter. Jadi kan filter ada banyak, ada filter SAM, ada under gravel, ada filter talang, banyak lah. Ini gue mau bahas under gravel filter, fungsinya dan macam-macamnya lah mau gue bahas. Nah, ini nggak kelihatan tapi ini gelap. Ini mau bahas. Jadi ini biotop buat ular monotanah. Tuh ya, kita pakai batu lintang, pakai kayu rasa mala sama pasir biasa. Jadi filternya kalau buat lah anjir, ini mana ada filternya? Ini kan darat, mana ada filternya? Salah. Oh my god! Wow! Salah. Akuarium kecil yang buat ikan. Nah, ini baru nih, ini akuarium buat ikan. Gua nggak kelihatan. Nah, ini akuarium kecil. Biasanya sih akuarium segini pakai yang gex atau pakai yang bending. Ya bebas sih, terserah kalian. Kalau yang low budget pakai ini murah. Terus ini kita mau bahas under gravel filter. Yang namanya under gravel tuh ini nih. Tada, kita liatin. Ada yang baru. Nah, ini under gravel nih, cuma ini udah dilapisin kapas. Jadi ini yang belum dilapisin kapas kayak gini ya. Ini bisa dipecah 4. Ini satu box cocok buat menuhin akuarium ukuran 60 cm. Tapi kalau kita akuarium ukuran segini paling pakai setengahnya nih, paling cuma 4 kotak doang. Kita juga sebenarnya nggak perlu sampai penuh banget sih. Tapi kalau mau kapasitas tampungan filtrasinya bagus ya udah ditambahin aja. Ya, ini kita pasang coloknya, habis itu mesinnya. Nah, habis itu bisa pilih pasirnya nih. Nah, keluar pasirnya. Dari sini dong, jangan ngalahin kamera. Ini yang kemarin udah diperkenalkan, kali ini asisten saya di Galeri In The Wildlife, namanya lagi tuang. Juga bisa. Oh ya, ini rumah bakteri. Bisa pakai batu apung, kristal bio, atau pokoknya rumah bakteri bisa pakai neomedia, apa aja bisa. Tapi nanti jangan kelihatan di atas pasir ya, dia di bawah pasir. Pokoknya rumah bakterinya harus dikubur di bawah kenangan masa lalu. Bukan, maksudnya kubur di bawah pasir malam. Kurang belum. Ini udah kurang. Ambil lagi ya sekarang. Ambil lagi semua kelihatan. Kurang. Mati soalnya aku lama. Kita pakai
settingan lagi. Udah ya? Udah? Nah, jadi rumah bakterinya itu harus kekubur ya di bawah substrat pasir malam. Oh ya, di sini dulu makanya di sini. Sebenarnya bagus, lebih bagus lagi kita pakai pasir riset sebagai pengganti soil karena dia butirannya lebih halus, dia nggak mencederai akar sama batang dari tanaman. Terus dia pokoknya dia bisa jadi substrat. Terus dia juga nggak kotor, dia nggak larut di air, dia tetap airnya seperti ini. Pasir risetnya mana? Oh ya, pasir riset laku banget, terus kepake juga sih buat settingan lainnya. Nah yaudah kita pakai pasir malam aja, ini udah cuci juga. Kalau belum cuci parah banget sih kotornya, tapi pakai under gravel lumayan sih. Paling berapa jam kalau baru banget ya itu udah bening. Oh ya, kenapa rumah bakteri itu komponen paling penting buat under gravel? Karena under gravel ini sistemnya adalah memecah pup sama sisa makanan ikan, ataupun ada bangkai cere atau udang, pokoknya dia memecah unsur-unsur negatif kayak amonia, jadi ada namanya siklus nitrat dan macam-macam, itu dirubah menjadi unsur hara positif yang berguna buat air sama tanamannya. Jadi salah satu filter terbaik menurut saya under gravel, karena ya udah aquascape ya karena ekosistemnya itu jalan. Jadi kalau kalian pikir kenapa kok, jadi kalau kenapa kok pakai pasir butek, ya itu berarti under gravelnya belum dipasang, pasir doang. Kalau pasir doang berarti nggak ada filtrasi di bawah, nggak ada rumah bakteri juga, kotoran dan pup itu nggak terurai. Jadi pada saat mungkin bisa bening, itu karena kotoran ngendap. Tapi kalau diacak, kotoran naik lagi, bisa jadi amoniak dan racun buat si ikan. Terus kalau butek lama beningnya lagi. Tapi kalau under gravel nanti waktu nanti diacak, dia nggak lama supaya bening lagi. Kalau misalnya bermasalah, berarti under gravelnya nggak benar masangnya, atau bakterinya belum encer, rumah bakterinya belum encer. Terus dia, nah buat biotopredator pun bisa, saya banyak contohnya, nanti ada ukuran 2 meter, isinya ikan-ikan bibas, das, oscar ukuran 15-20 cm, arwana, silver albino 35 cm, dia tetap bening. Kenapa? Karena kotoran besarnya itu dipecah sama ikan-ikan pembersih kayak kaviar, betok, sapu-sapu, macam-macam. Nanti setelah jadi butiran-butiran kecil baru diurai oleh bakteri di under gravelnya. Nah ini simpel aja. Tadi cuma pakai under gravel, rumah bakteri dan pasir malam. Sekarang kita isi air. Coba isi air. Pakai gayung kali ya? Pakai gayung. Nah ini kenapa pakai plastik? Jadi kebiasaannya di aquascape supaya settingan nggak hancur dan nggak merusak kontur, nggak bikin butek juga, nggak bikin pasir berantakan, itu kita nuang pakai plastik biar sintas gitu. Makanya settingan aquascape itu kita harus punya titik buat nuang air ya, jangan semuanya dipenuh-penuhin tanaman dan macam-macam. Angkat aja tuh kalau tinggal segitu. Enggak, angkat aja biar dia tuang sih. Bisa. Begini aja. Lagi guys. Segitu lagi. Dikit. Apa? Kasihan sih lagi betul. Angkatin ember. Pegal nggak? Enggak. Botong, pegal tuh. Salahin Jojo Maria. Oh, pegal. Harusnya dia nih yang mengangkat ember. Apa? Tuang halah tuh.
Aduh, bersih. Nah ini airnya udah dituang. Sekarang kita nyalain filternya, semoga lancar. Dan kita lihat berapa lama sampai kening. Jangan cuci jadi. Anjir, masih butuh banget. Halo, ngomong sedikit. Ngomong. Halo. Sini, Ki. Kamera. Yuk. Nah, pokoknya under gravel itu filter yang berada di bawah substrat ya. Substrat itu belum tentu satu jenis pasir doang, bisa 2-3 jenis pasir. Jadi ada pasir malam buat foundation, ada pasir resin misalnya atau smooth dia buat media tanam bisa, terus ada pasir buat hias doang, dekor kayak silika putih atau hiasen. Tergantung tema aquascape yang kalian bikin. Kalau misalnya ini aquascape, berarti bawahnya kan harus pakai pupuk dasar. Nah, pasirnya lebih tebal tuh, dan itu pupuk dasar tuh biasanya buat tanaman-tanaman yang ditanam seed plant. Kalau tanaman-tanaman yang diikat atau ditempel kayak lubias, kucing mandala dan kadaka, dia nggak butuh pupuk dasar. Nah, kalau udah pakai rumah bakteri sama pupuk dasar lagi, jadi filter gravelnya harus benar-benar mature. Makanya itu sudah benar mature untuk menghasilkan ekosistem yang baik dan air yang jernih. Nah, tadi di galeri ini walaupun belum buka juga sih, baru berapa minggu buat persiapan, kita udah punya beberapa contoh aquascape ataupun biotop yang pakai sistem filter under gravel. Dan di sini aslinya jujurnya awalnya air di sini keruh kuning sampai coklat, tapi pas kita pakai filter under gravel cuman setengah hari aja air yang butak itu jadi bening. Kayak mukanya Gata Chelsea. Nah, kita lihat aja nih contohnya ini aquascape atau biotop yang under gravel filternya udah nature. Nah, ini contoh aquascape yang pakai under gravel filter. Selain itu, buat tanin dari kayu rasa mala sendiri lebih cepat ke ke filter pakai under gravel. Ini cuma 3 hari doang udah bening. Emang sih dibantu sikat sama keong. Jadi yang banyak tuh di awal tuh cuma lendir sama ini kayak gini nih, lendir atau getah putih. Tapi disikat sama sikat gigi sama keong dia udah cepet bening. Ya, diisi manvis aja segar banget dan warna manvisnya keluar tuh. Ini altum parung, alpar, bukan? Kelihatannya kayak altum beneran ya. Ini udah segar banget, diisi diskus pun segar di sini. Nanti kita trial. Di sini bahkan kita nggak pakai aerator lagi atau mesin oksigen karena suplai oksigen ini udah cukup dari fotosintesis yang dihasilkan oleh tanamannya. Ini satu lagi juga. Nah, ini bukan aquascape. Ini bukan aquascape, ini contoh tampungan tanaman aja ya, akuarium tampungan tanaman di Galeri The Wildlife. Ini baru kemarin sih, baru sehari, pakai mesinnya kekecilan pula. Ini pakai under gravel filter. Baru setengah hari aja air udah bening. Ini Tiger Lotus. Emang ini kepadatan kemarin, belum siap tempat yang lain, jadi sini naruhnya kepadatan, tapi airnya udah bening. Itu baru berapa jam? 2 jam, 2 jam, 3 jam. Closingnya di mana?
di situ lagi ya. Iya. Arah Palu kali sambil tambah Palu. Jadi udah lihat ya ini contoh aquascape atau biotop dari ikan hias atau ikan predator yang memakai sistem filter under gravel. Nah, jangan ragu juga buat ikan predator pakai under gravel. Nanti saya ada contoh biotop yang saya kerjain ukuran 2 meter itu pakai under gravel, dia bening banget. Ya maaf, tadi kalau Agatha Chelsea masih lebih bening lagi lah. Nah, ini di bawah Agatha Chelsea dikit level beningnya. Walaupun isinya predator ya, tapi kalau ekosistemnya benar, susunan rumah bakterinya benar dan cukup. Terus kalau kurang mau dipercepat pakai bakteri starter atau pakai rumah bakteri yang udah kita pakai di kolam atau di akuarium lain, itu yang udah mature, dia cepat bening. Jadi predator aja bisa gitu dipakein ada gravel filter. Kotoran besar pun keurai karena ekosistemnya itu jalan. Jadi kalau misalnya ikan predator bermasalah di filter under gravel, berarti antara rumah bakterinya kurang atau belum mature atau ekosistemnya ada yang nggak jalan atau predatornya kebanyakan sih, atau kegedean dan akuariumnya kekecilan. Ada banyak faktor sih, tapi kalau kalian komponennya itu balance, itu underground filter bagus banget. Jadi jangan misalnya kita lihat aquascape dari luar kan cuma pasir doang tuh sama mesin, ya jangan toto pasir, nggak ada kapas, nggak ada under gravel, nggak ada rumah bakteri, cuma pasir, tanaman ataupun batu, terus mesin, ya jangan kayak gitu. Oh ya, ini kita iseng, saya tambahin beberapa batu di situ ya. Ini batu, jadi enak. Ini batu turli. Turli, kalau nggak salah ada yang bilang ini durex, tapi ini turli. Ini batu lokal, tapi punya urat bagus kayak seriu. Cuman dia nggak tajam kayak seriu, dia lebih bulat, lebih apa ya, bulat-bulat. Nah, batu kalau kayu kan punya tanin, punya getah. Nah, kalau batu juga dia punya zat-zat juga yang kalau baru dipakai kayak gini, dia punya zat-zat juga yang merusak kualitas air ya, yang lumayan berbahaya bagi ikan sama tanaman. Jadi zat-zat itu juga zat-zat negatif itu baru hilang atau baru kurai juga berapa hari setelah setting. Jadi zat-zat ini nggak langsung hilang pada saat pertama. Jadi mungkin ini cycling 2-3 hari baru zat-zat negatif tadi dari batu itu baru kurai dan baru jadi bening. Ntar kita lihat nih berapa jam baru. Oke, sampai di sini aja materi tentang under gravel filter kali ini. Semoga bisa jadi pelajaran buat kalian. Jangan lupa subscribe, like, dan tonton terus dan share terus video dari channel Indo Wildlife. Ya, ini akuarium yang tadi dipasang under gravel filter. Ini sekarang jam 4 pagi. Tadi syuting tuh jam 1, jadi 3 jam pas. Kadar kebeningannya udah naik jauh banget. Sekarang udah kelihatan banget nih batunya. Ya kira-kira nanti pagi, paling lambat siang lah udah bening harusnya sih. Tapi ini belum mature ya, karena pakai karang jahe yang baru, pakai rumah bakteri yang baru. Kalau kita pakai yang udah lama, nanti trial lagi deh. Pakai yang udah lama dipakai di akuarium atau di kolam kita yang udah mature, pasti jauh lebih cepat lagi beningnya.